Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Nijara Latifa dari DS 4501 dengan NIM 13052138 dan teman saya itu Sifah Sabila dengan NIM 1305210105 dan yang terakhir yaitu Felicia Talita Fatin dengan NIM 1305210066. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari laporan eksperimen tugas berbasis proyek dengan distribusi uniform. Masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang ketiga yaitu definisi perubahan acaknya. Yang keempat yaitu definisi parameternya. Yang kelima yaitu hitung nilai peluang dari peristiwa yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu hitung nilai mean dan variabel dari perubahan acak yang ditetapkan. Masuk ke dalam pendahuluan. YouTube adalah sebuah layanan dari Google yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. Dilansir engadiadigital.com, YouTube sendiri menghasilkan lebih dari 2 miliar login user setiap bulannya, dengan 500 jam konten video yang diubah setiap menitnya ke platform. Pertumbuhan situs ini sangat meningkat dengan pesat. Pada inovasinya, YouTube meluncurkan layanan baru yang bernama YouTube Ads yang dapat digunakan untuk promosi produk atau jasa dengan memasang iklan pada platform video agar dijangkau oleh penonton YouTube secara luas. Adapun keuntungan dari pengguna YouTube Ads adalah dapat menentukan target audiens baik berdasarkan ketertarikan ataupun lokasi. Masuk ke dalam identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, kita dapat menentukan target audiens dari hasil pemasangan iklan pada situs YouTube. Untuk menentukan target tersebut dapat dilakukan analisis dengan menggunakan metode distribusi uniform. Distribusi peluang uniform adalah distribusi yang mempunyai probabilitas yang sama pada setiap kejadian, tidak dikategorikan, dan ruang sampelnya tidak dibatasi. Terdapat beberapa format yang disediakan oleh YouTube terkait dengan preferensi masing-masing pemasang iklan. Salah satu format yang disediakan adalah skippable video ads yang merupakan iklan diputar sebelum video dimulai dan dapat di-skip atau tidak ditonton tergantung keinginan pengguna YouTube. Video iklan tipe ini berdurasi 12 detik di mana iklan dapat di-skip oleh penonton setelah 5 menit pertama. Untuk mengetahui target audiens melalui iklan YouTube, maka akan dilakukan: yang pertama, tentukan fungsi densitas peluang dari perubahan acak X. Yang kedua, tentukan peluang waktu penonton akan langsung mencet tombol skip ads. Yang ketiga, tentukan peluang waktu penonton akan melanjutkan menonton iklan setelah tombol skip ads muncul. Yang keempat, tentukan peluang waktu penonton akan menonton kurang dari sama dengan 10 detik. Dan yang terakhir yaitu tentukan peluang penonton akan menonton iklan sampai habis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sifah Salsabila. Selanjutnya akan Baik. Selanjutnya mengenai pembahasan. Pendefinisian perubahan acak. Perubahan acak X pada distribusi uniform memiliki nilai peluang yang sama. Pada kasus ini, perubahan acak X didefinisikan sebagai waktu penonton berada pada iklan. Berikutnya ada pendefinisian parameter. Parameter yang kami gunakan yaitu perubahan acak X dengan keterangan waktu. X merupakan distribusi uniform dengan interval selang A, B dengan notasi X uni A, B di mana A merupakan batas bawah dan B merupakan batas atas pada selang. Selanjutnya akan dibahas beberapa poin, yaitu mengenai yang pertama, menentukan fungsi densitas peluang dari X. Kita tahu bahwa rumus densitas fungsi peluang dari X itu 1/B min A. Kita tahu bahwa lamanya durasi iklan pada YouTube Ads berdurasi 12 detik. Maka
didapatkan selang A, B, A bernilai 0 dan B bernilai 12. Dengan begitu didapatkan rumus fungsi densitas peluang dari X yaitu 1/12 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 12 dan 0 untuk X lainnya. Selanjutnya yaitu menentukan peluang waktu penonton akan langsung memencet tombol skip ads. Diketahui tombol skip ads pada iklan YouTube Ads akan muncul setelah detik kelima penayangan. Maka dengan begitu dapat dirumuskan dengan peluang X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 5. Setelah dilakukan perhitungan, maka peluang didapatkan sebesar 0,42. Selanjutnya yaitu menentukan peluang waktu penonton akan melanjutkan menonton iklan setelah tombol skip ads muncul. Pernyataan tersebut dapat diartikan dengan peluang penonton akan menekan tombol skip ads lebih dari 5 detik dan dapat dirumuskan dengan peluang X lebih besar sama dengan 6 dan X kurang dari sama dengan 12. Dari perhitungan didapatkan nilai 0,5. Selanjutnya ada menentukan peluang waktu penonton akan menonton kurang dari sama dengan 10 detik. Pernyataan di atas dapat dirumuskan dengan peluang X kurang dari sama dengan 5 dan didapatkan dari hasil perhitungan yaitu sebesar 0,83. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Felicia. Baik, terima kasih Syifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan peluang penonton yang akan menonton iklan sampai habis. Nah, di sini diartikan bahwa peluang user akan menonton dari interval waktu 0 sampai 12. Didapatkan bahwa peluang user menonton dari detik 0 sampai 12 bernilai 1. Kemudian didapatkan juga rata-rata dari perubahan acak itu bernilai 6 dan variansinya bernilai 1. Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan peluang yang telah dilakukan, yang pertama ada peluang penonton akan langsung memencet tombol skip ads sebesar 0,42, kemudian yang kedua ada peluang penonton akan melanjutkan menonton iklan setelah tombol skip ads muncul sebesar 0,5. Yang ketiga, ada peluang penonton akan menonton iklan kurang dari sama dengan 10 detik sebesar 0,83. Dan yang terakhir ada peluang penonton akan menonton iklan sampai habis sebesar 1. Hasil perhitungan ini dapat memberikan manfaat bagi para pengguna YouTube Ads dalam menganalisis dan menentukan target pasar mereka berdasarkan perilaku penonton. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.